Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Tokyo Revenger dari chapter 191 sampai chapter 196. Jadi di video kali ini beda dengan video sebelumnya di mana saya selalu membahas tentang 10 chapter, tapi sekarang saya membahas 6 chapter. Saya harap kalian masih nyaman untuk menonton video kali ini. Jadi part terakhir di channel ini akan jatuh di part 23. Saya tekankan video ini adalah full content spoiler. Bagi yang suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Tahun 2006, terlihat Takemichi dan Shifuyu sedang bersepeda, di mana Shifuyu yang mengendarai sepedanya dan Takemichi yang berbonceng. Di sana Takemichi berkata bahwa 3 hari yang lalu adalah White Day. Takemichi takut Hina akan marah karena dia tidak memberi hadiah kepada Hina. Takemichi juga di sana berkata bahwa dia ingin melakukan perjalanan waktu ke 3 hari yang lalu agar bisa memperbaikinya. Jadi, yang dimaksud White Day adalah saat seorang pria menerima hadiah dari seorang wanita saat Valentine, sang pria akan memberinya hadiah balik ke wanita yang memberinya hadiah. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Shifuyu pun membantu Takemichi. Saat Takemichi sudah bertemu dengan Hina, di sana Hina terlihat sedikit murung, di mana Hina mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur nyenyak, dan Hina selalu merasa ketakutan sejak melihat kematian Kisaki di depan matanya. Sambil meneteskan air mata, Hina pun berkata, "Semua tentang Kisaki, dan juga semua tentang Emma, itu adalah karenaku." Di sana Takemichi yang melihat Hina hanya bisa terdiam dan menoleh ke arah Shifuyu. Di mana yang kita tahu Shifuyu yang dari tadi mengintip Takemichi yang akan bertemu dengan Hina. Jadi misi Shifuyu di sini adalah untuk membuat rencana Takemichi memberi hadiah ke Hina berjalan sukses. Terlihat Takemichi perlahan berjalan ke arah Shifuyu seperti mengambil sesuatu, dan Takemichi kembali lagi berjalan ke arah Hina. Perlahan Takemichi mengulurkan tangannya ke arah Hina, di mana terlihat ada sebuah cincin di telapak tangan Takemichi. Di sana Takemichi pun berkata, "Hina, aku tidak memiliki kekuatan. Aku juga tidak kaya. Tapi, lebih dari apa yang kuinginkan, aku ingin membuatmu bahagia." Tangan Takemichi langsung memegang pundak Hina, dan Takemichi melanjutkan perkataannya, "Hina, menikahlah denganku." Hina pun kaget mendengar Takemichi berkata seperti itu. Bukan hanya Hina, bahkan Shifuyu pun kaget dan tidak menyangka bahwa Takemichi berkata seperti itu. Lalu Takemichi pun melanjutkan perkataannya, "Jika kau merasa kesedihan, aku akan selalu ada di sampingmu. Jadi kumohon berhenti menangis Hina, dan mari kita menikah di 12 tahun mendatang." Beberapa saat kemudian, setelah Takemichi mengatakan itu, terlihat di sana ada Naoto, dan dia pun kaget mendengar bahwa Takemichi dan Hina berjanji akan menikah 12 tahun mendatang. Lalu Takemichi pun mengarahkan tangannya untuk berjabatan dengan Naoto, dan Takemichi pun berkata, "Maaf sudah memanggilmu tiba-tiba Naoto. Pertama kali kita berjabatan tangan di taman ini. Jadi mari kita berjabatan tangan untuk yang terakhir kalinya Naoto. Dan aku juga mengucapkan terima kasih karena kau sudah percaya kepadaku Naoto." Sambil tersenyum, Takemichi berkata kepada Hina dan Shifuyu, "Hina, Shifuyu, mari kita bertemu lagi di masa depan nanti." Jabatan tangan pun terjadi di antara Naoto dan Takemichi. Dan Takemichi pun kembali ke masa depan. Di masa depan ini, Takemichi sedang berada di dalam toilet dan terdengar suara lonceng pernikahan. Takemichi yang mendengar suara lonceng pernikahan, dia pun lari keluar. Di mana terlihat Takemichi yang panik setelah keluar dari toilet karena dia tidak tahu sedang berada di mana sekarang. Terlihat juga ada seorang wanita yang berjalan ke arah Takemichi, dan wanita itu adalah Hina. Lalu Hina pun berkata, "Kau telat Takemichi, resepsi pernikahannya akan segera dimulai." Takemichi yang melihat Hina di masa depan perlahan meneteskan air matanya. Belum sempat berkata sesuatu, Hina langsung menarik tangan Takemichi dan membawanya ke ruang resepsi pernikahan. Di sana Takemichi kaget bahwa orang yang menikah adalah Pancin, di mana Pancin sebelumnya adalah ketua kelompok 3 Toman dan juga salah satu pendiri dari geng Tokyo Manji. Di sana juga Takemichi kaget melihat semua mantan anggota Toman ada di sana. Terlihat di sana Pean yang sangat berisik dan bersemangat karena ini adalah hari pernikahan Pancin. Di sana juga ada Mitsuya dan berkata kepada Pean, "Pean, kau sangat berisik." Hake dan juga Yusuha ada di sana, di mana Hake berkata kepada Pean, "Pean, diamlah."
Di sana juga ada Nahoya dan Sota. Nahoya yang selalu memiliki wajah tersenyum dan berkata, "Kalian diamlah, atau aku akan membunuh kalian semua." Terlihat juga ada Draken yang berkata kepada Takemichi, "Kemarilah Takemichi." Begitu juga Shifuyu, Kasutora, dan juga Inui yang ada di sana. Takemichi hanya bisa berdiri dan memandang ke semua teman-temannya, di mana perlahan air mata Takemichi pun keluar. Dan Takemichi tidak menyangka bahwa di masa depan ini semua teman-temannya bisa hidup bahagia. Terlihat di sana Pancin akan segera memotong kue pernikahannya, di mana terlihat juga para teman-temannya yang sedang mengejek Pancin dan sambil mengabadikan momen dengan merekam Pancin. Di sisi Takemichi, di mana dia sedang duduk dan memandang ke arah Pancin, terlihat Ina yang duduk di sebelah Takemichi, dan Hina pun berkata, "Pikiranmu sangat luar biasa pada saat itu. Dan sekarang umur kita sama. Aku sudah menunggumu hingga saat ini. Jadi selamat datang kembali Takemichi." Di sana Takemichi meneteskan air matanya mendengar Ina berkata seperti itu. Terlihat Shifuyu yang berjalan ke arah Takemichi dan berkata, "Kami selalu tersenyum menunggumu selama 12 tahun ini Takemichi." Terlihat juga di sana ada Draken yang berjalan ke arah Takemichi, dan Draken pun berkata, "Ini adalah pembicaraan gila, tapi faktanya bahwa kita masih hidup saat ini." Di sana Draken dan Shifuyu mengucapkan terima kasih kepada Takemichi. Di masa depan ini, Pancin meneruskan bisnis keluarganya, di mana Peian yang dari dulu selalu bucin dengan Pancin, dan Peian di masa depan ini menjadi penasehat Pancin. Mitsuya di masa depan menjadi seorang desainer. Akai menjadi seorang model, di mana manajernya adalah Yusuha. Nahoya dan Sota di masa depan ini mempunyai ramen shop, di mana ramen shopnya bernama Sugoaku. Yang kita tahu nama Sugoaku diambil dari nama geng mereka buat dulu sebelum bergabung dengan Roman. Shifuyu di masa depan ini mempunyai pet shop, di mana Kasutora membantu usaha pet shop Shifuyu. Serta di masa depan ini, Draken dan Inui mempunyai bike shop. Saat Takemichi akan pulang, di mana dia bertemu dengan Naoto, Takemichi yang melihat Naoto langsung memeluk Naoto. Di sana Takemichi berkata kepada Naoto bahwa dia sangat senang Naoto masih hidup di masa depan ini. Lalu Naoto pun berkata kepada Takemichi, "Misimu kali ini sukses Takemichi." Takemichi melihat kebahagiaan dari semua orang, dan Takemichi pun berkata di dalam hatinya, "Ini adalah masa depan yang terbaik." Tapi di sana juga Takemichi teringat dengan sesuatu. Lalu Takemichi pun berkata, "Kalau boleh aku tahu, Mike ada di mana?" Terlihat Draken dan Shifuyu langsung menoleh ke Takemichi setelah mendengar Takemichi bertanya soal keberadaan Mike. Di sana Draken berkata kepada Takemichi bahwa Mike saat ini mengelola sebuah restoran. Shifuyu juga berkata bahwa restoran yang Mike kelola sekarang sangat besar dan sangat sukses. Sambil tersenyum, Draken berkata kepada Takemichi bahwa Mike sangat ingin bertemu dengan Takemichi. Tapi terlihat ada hal yang disembunyikan oleh Draken soal Mike. Takemichi yang mendengar Draken berkata seperti itu, dan Takemichi pun tersenyum mendengar keberadaan Mike di masa depan ini. Di perjalanan pulang, di sana Hina berkata bahwa 3 bulan lagi Takemichi dan Hina akan mengadakan acara pernikahan. Di sana Takemichi sangat kaget mendengar Hina berkata seperti itu. Lalu Hina pun berkata kepada Takemichi, "Aku selalu menunggumu selama 12 tahun ini." Sambil menatap Takemichi, Hina pun melanjutkan perkataannya, "Mari kita berbahagia bersama Takemichi." Beberapa hari kemudian terlihat Takemichi yang datang ke tempat kerja Mitsuya, di mana dia datang untuk memesan pakaian pernikahannya. Setelah dari tempat Mitsuya, Takemichi kembali bekerja, di mana di masa depan ini Takemichi tetap bekerja sebagai penjaga toko DVD, dan juga tempat tinggal Takemichi tidaklah berubah, yaitu apartemen kecilnya. Beberapa hari kemudian terlihat Takemichi yang sedang menonton siaran TV, di mana dalam siaran TV tersebut memberitakan tentang sebuah informasi geng yang meresahkan masyarakat, di mana nama geng tersebut adalah Bonten. Di sana Takemichi juga kaget melihat ada seseorang yang menggunakan sebuah tato di belakang lehernya. Takemichi di sana merasa bahwa dia pernah mengenal tato tersebut. Terlihat Takemichi yang sedang makan ramen di tempat Sota dan Nahoya.
Di sana Takemichi terus memikirkan soal tato tersebut, di mana dia seakan mengingat sebuah logo. Keadaan tempat ramen Sota dan Nahoya begitu ramai, di mana juga mereka memajang foto saat mereka masih menjadi anggota Toman. Sambil memandang foto tersebut, Takemichi berkata, "Apakah Mike baik-baik saja ya?" Di sana Nahoya pun menjawab bahwa dia tidak tahu tentang keberadaan Mike. Terlihat di sana Takemichi kaget mendengar Nahoya berkata seperti itu. Lalu Takemichi pun berkata, "Kapanpun Mike berada di Jepang, kalian pasti sering jalan bersama kan? Bukankah dia bekerja di luar negeri sekarang?" Lalu Nahoya pun berkata, "Draken juga berkata seperti itu kepadaku. Aku rasa Draken satu-satunya orang yang pernah bertemu dengan Mike, dan aku belum pernah bertemu dengannya selama 10 tahun." Di sana Takemichi kaget mendengar Nahoya berkata seperti itu. Saat Takemichi memandang ke arah anting-anting Ina, Takemichi pun sadar bahwa tato yang dia lihat di siaran TV tersebut seperti sebuah logo, di mana tato itu sangat mirip dengan anting-anting dari Kurokawa. Setelah itu, Takemichi pun berlari ke tempat Draken, di mana terlihat Draken yang sedang memperbaiki sebuah motor. Takemichi pun bertanya kepada Draken soal apa yang sudah dia ketahui, dan juga soal tato di belakang leher yang dia lihat di siaran televisi. Lalu Takemichi pun berkata, "Draken, apakah Mike di masa depan ini masih hidup?" Lalu Draken pun berkata, "Dia mengucapkan selamat tinggal 12 tahun yang lalu. Aku tidak tahu dia sekarang masih hidup atau tidak. Selama ini kami berbohong kepadamu, Takemichi. Kami hanya ingin kau merasakan hidup bahagia. Aku harap kau tidak marah dengan Shifuyu. Dan juga aku harap kau berhenti mencari informasi soal Mike." Di sana Takemichi hanya bisa terdiam mendengar Draken berkata seperti itu. Lalu Draken pun melanjutkan perkataannya. "Terakhir kali aku melihat Mike 12 tahun yang lalu. Dan Mike bukanlah seperti Mike yang pernah aku kenal lagi." Di sebuah tempat terlihat Takemichi yang sedang duduk di sana. Dan juga ada Naoto yang datang dan langsung duduk di sebelah Takemichi. Ternyata Takemichi meminta bantuan dari Naoto untuk mencari informasi soal tato yang seperti anting-anting Kurokawa. Lalu Naoto pun memberi semua informasi yang dia ketahui kepada Takemichi. Bonten adalah organisasi besar terburuk di Jepang, di mana Bonten telah banyak melakukan tindakan kejahatan. Semua jenis kejahatan pasti akan selalu terlibat dengan Bonten. Bahkan polisi pun tidak bisa mendapatkan informasi bahwa Bonten terlibat. Dan juga polisi bahkan tidak bisa menyentuh Bonten. Pria rambut putih yang memiliki tato di leher adalah pemimpin Bonten. Di sana Takemichi berkata, "Apakah itu Kurokawa Isana?" Namun Naoto mengatakan bahwa Kurokawa sudah meninggal. Dan Naoto pun juga berkata kepada Takemichi, pria berambut putih itu dikenal dengan sebutan yang tak terkalahkan. Pria itu bernama Sano Manjiro. Di sana Takemichi sangat kaget mendengar Naoto berkata seperti itu. Dan di masa depan ini, Miki menjadi pemimpin geng yang sangat berbahaya di Jepang, yaitu Bonten. Terlihat di sebuah tempat, ada beberapa orang yang tangannya diikat, di mana orang-orang tersebut langsung dibunuh dengan cara menembaknya. Orang yang menembaknya adalah salah satu eksekutif Bonten, yaitu Sancho Haruchiyo. Dia adalah orang nomor 2 di Bonten. Sancho Haruchiyo di masa lalu adalah wakil dari kelompok 5 Toman yang dipimpin oleh Mutao. Atau bisa dibilang Sancho Haruchiyo dulu merupakan tangan kanan Mutao. Di sana juga terlihat beberapa eksekutif Bonten. Kakucho sekarang menjadi eksekutif di Bonten, dan Kakucho adalah orang nomor 3 di Bonten. Mochi Shikukanji atau yang dikenal dengan sebutan Mochi sekarang menjadi eksekutif di Bonten. Di masa lalu dia adalah seorang eksekutif di Tenjiku. Haitani Ran dan Haitani Rindo yang dulu menjadi anggota eksekutif Tenjiku sekarang menjadi eksekutif di Bonten. Kokonoi Ajime di mana dia sekarang menjadi eksekutif di Bonten yang mengatur soal keuangan di Bonten. Sepertinya saya tidak perlu menceritakan masa lalu Kokonoi. Dan juga muncul tokoh baru yang bernama Akashi Takeomi. Dia menjabat sebagai penasehat di Bonten. Dan yang terakhir adalah pemimpin Bonten, yaitu Sano Manjiro atau Mike.
Kembali ke Takemichi, di sana Takemichi tidak menyangka bahwa Mike bisa seperti itu di masa depan ini. Di mana sebelumnya Mike sudah berjanji kepada Takemichi bahwa dia akan menjaga semuanya dan akan bertemu kembali di 12 tahun mendatang. Di sana Takemichi juga mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Mike. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, di sana Naoto langsung berkata, "Mike sekarang bukanlah Mike yang sama seperti dulu, Takemichi." Di sana Takemichi meminta untuk berjabatan tangan dengan Naoto, di mana Takemichi berencana untuk kembali lagi ke masa lalu. Namun Naoto mengatakan kepada Takemichi bahwa misinya sudah sukses untuk menyelamatkan Nina. Dan juga Naoto berkata bahwa Mike sebelumnya tidak ada di kehidupan Takemichi, dan peduli apa Takemichi soal Mike. Perlahan Takemichi meneteskan air matanya dan berkata kepada Naoto, "Naoto, tanpa Mike, aku mungkin tidak ada di sini. Jadi aku mohon Naoto." Di sana Naoto yang mendengar Takemichi berkata seperti itu, akhirnya mau untuk berjabatan tangan. Takemichi dan Naoto pun akhirnya berjabatan tangan. Alur cerita Tokyo Revenger akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasinya. Dan bila kalian berkenan, bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.